Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Jadi kembali lagi kita ke series maraton saham IPO. Video kali ini adalah video ke-14 dari sekian banyak saham IPO yang akan kita review. Nah, perusahaan yang akan kita bahas kali ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa infrastruktur untuk telekomunikasi yang udah tersohor di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan PT Mora Telematika Indonesia dengan kode ticker MORA. Bagi yang penasaran dengan prospektusnya, pastikan tonton video ini sampai habis ya. Jadi PT Mora Telematika Indonesia atau nantinya saya sebut dengan MORA, ini didirikan pada tahun 2000 dan dulunya bergerak di bidang penyedia jasa layanan internet dan juga kartu telepon. Lalu kemudian di tahun 2007, perusahaan bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan kabel serat optik sepanjang 7,5 km di Pulau Jawa. Reputasi Mora terus meningkat hingga akhirnya go global. Di tahun 2008, Mora Telindo membangun kabel laut MIC-1 yang menghubungkan Jakarta dengan Singapura. Lalu pada tahun 2009, Mora Telindo juga membangun jaringan serat optik bawah laut BDM atau Batam Dumai Melaka. Pemerintah Indonesia juga mempercayakan Mora Telindo untuk mengembangkan infrastruktur lokal, salah satunya adalah membangun dan mengoperasikan pusat data nasional yaitu Nusantara Internet Exchange. Puncaknya pada tahun 2016, Mora ditunjuk sebagai pemenang tender proyek Palaparing Barat dan Palaparing Timur. Proyek Palaparing merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk membangun jaringan serat optik di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan seluruh jaringan existing. Proyek Palaparing Barat telah beroperasi sejak Maret 2018, sedangkan proyek Palaparing Timur beroperasi sejak 2019. Mora juga memiliki bisnis menyedia layanan fiber to the home dengan brand Oxygen. Hingga tahun 2021, Mora terus melakukan ekspansi bisnis, baik lewat strategi organik maupun non-organik. Dari sisi pemegang saham, bisa kita lihat ya, ada nama Smart Telecom. Bagi Sobat Maya yang udah berkecimpung lama di dunia saham, pastinya udah kenal ya dengan nama ini. Ya benar banget, ini adalah anak usaha dari Friend. Banyak sumber berita yang beredar yang mengatakan bahwa Friend ini akan mengakuisisi ataupun merger dengan Mora. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Friend dan juga Mora itu nggak ada kaitannya sama sekali. Tapi ternyata hal tersebut tidak benar. Jika kita lihat struktur grup dari Mora, ternyata yang menjadi beneficial owner dari Mora ini adalah Ibu Farida Bau. Bagi yang belum tahu, Ibu Farida Bau ini adalah komisaris utama dari IBST, salah satu perusahaan tower yang sudah melantai di bursanya kita. Dan IBST sendiri itu dimiliki sahamnya oleh DSSA, yaitu perusahaan grup Sinarmas sebesar 8,5% sejak tahun 2020. Kayaknya puzzle-nya mulai terpecahkan ya. Jangan-jangan sebenarnya Mora ini memang grupnya Sinarmas sedari awal. Dan aksi korporasi Friend terhadap Mora hanyalah sebuah gimmick yang akan menjadi langkah strategis bagi Friend dalam mencapai tujuannya untuk menjadi sebuah perusahaan turnaround company. Wah, menarik sih menunggu perkembangan cerita dari Friend, Mora, dan juga grup Sinarmas. Bagi Sobat Maya yang tahu tentang hal ini lebih details, boleh share pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 2,6 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 11% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 368 hingga 396, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 1 triliun. Dana IPO tersebut nantinya akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah sekitar 85% akan dipergunakan untuk investasi terhadap backbone dan juga akses, termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif, serta pengembangan data center. Lalu yang kedua adalah sekitar 15% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha perseroan. Nah, untuk tujuan IPO-nya ini bagus ya. 85% untuk CAPEX dan sisanya 15% untuk OPEX yang tentunya akan berdampak positif nih bagi kinerjanya Mora di masa mendatang. Nah, untuk jadwal IPO-nya Mora ini, untuk masa penawaran umum ataupun offeringnya itu rencananya di tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus 2022. Dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 4 Agustus 2022.
Nah, berhubung lumayan banyak nih saham IPO yang diundur jadwalnya, semoga aja Mora ini nggak diundur ya jadwalnya ya. Ataupun kalau IPO ya sendiri aja dulu. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya Mora ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya Mora adalah BNI Sekuritas dengan kode broker NI dan juga Sukor Sekuritas dengan kode broker AZ. Untuk NI, selama 2 tahun mengawal saham IPO, belum pernah ada satu kali pun saham yang dikawalnya itu ditutup di zona merah. IPO terakhir yang dikawal oleh NI itu adalah Axio dan berhasil 1 kali arah. Sementara untuk AZ, track recordnya sebagai underwriter dalam momentum jangka pendek lumayan mengecewakan. Dalam 2 tahun terakhir, saham yang dikawal oleh AZ itu selalu ditutup di zona merah. Kira-kira kenapa ya seperti itu? Ternyata setiap kali AZ ini mengawal saham IPO, dia itu selalu buang barangnya di hari pertama listing. Kita lihat DRMA. Di hari pertama, Sukor langsung buang 351.000 lot. Lalu di IPO-nya ADCP, Sukor juga langsung buang 5,3 juta lot di hari pertama ADCP listing. Jadi nggak heran lah ya, saham IPO yang dikawal AZ itu susah untuk naik. UE-nya sendiri langsung buang barang di hari pertamanya listing. Sebenarnya AZ ini juga akan mengawal saham IPO Hill, tapi sayangnya IPO tersebut batal diselenggarakan. Nah, kita akan lihat nih di IPO-nya Mora, apakah AZ udah tobat atau belum nih untuk buang barang di hari pertamanya listing. Jika udah tobat, besar kemungkinan Mora ini akan ditutup di zona hijau pada hari pertamanya listing. Oke, kita lanjut ke sisi laporan keuangan. Dari sisi aset, cenderung udah stabil dan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk jumlah aset lancarnya, ada penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas perusahaan yang sebelumnya 1,4 triliun menjadi 494 miliar yang digunakan untuk pelunasan utang bank dan obligasi Moratelindo 1 seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020. Jika kita lihat dari sisi liabilitas, cenderung udah stabil juga ya. Liabilitasnya cenderung di angka 9 hingga 10 triliun. Nilai yang cukup besar. Per 31 Maret 2022, DER-nya lebih dari 200%. Agak mengkhawatirkan emang. Tapi menurut saya hal ini masih wajar ya untuk perusahaan dengan model bisnis seperti Mora. Karena emang butuh dana yang besar terlebih dahulu nih untuk bangun infrastrukturnya, baru panen hasilnya kemudian. Jika kita lihat dari sisi ekuitas, juga terjadi peningkatan yang signifikan ya dari tahun ke tahun. Di akhir tahun 2019, ekuitas Mora itu baru berjumlah 2,1 triliun. Namun, per 31 Maret 2022, ekuitasnya udah berjumlah 4,7 triliun. Peningkatan terbesar terjadi di tahun 2021, di mana diterbitkannya saham seri C yang masing-masing diambil oleh Gema Lintas Benua sebesar 206.000 saham, lalu Chandra Karya Multi Kreasi sebesar 280.000 saham, dan Smart Telecom sebesar 277.000 saham. Nilai nominal saham seri C pada saat diterbitkan itu adalah sebesar 2.372.000 per lembar saham. Lalu kemudian dilakukan perubahan nilai nominal saham pada tanggal 17 Maret 2022. Sehingga keseluruhan saham seri A, B maupun C itu kesemuanya nilai nominalnya berubah menjadi 100 per saham. Sehingga para pemegang saham seri C itu belum apa-apa udah langsung auto cuan lebih dari 2 kali lipat pada saat Mora ini listing. Kita ambil contoh Friend. Pada saat Friend masuk menjadi pemegang saham Mora, Friend ini merogoh kocek sebesar 658 miliar. Nah, pada saat Mora listing, katakanlah di harga terendahnya yaitu 368, maka 658 miliar milik Friend tadi udah berubah menjadi 1,59 triliun, alias udah beggar ya. Jadi dari sisi investasi, Friend ini udah auto cuan duluan. Menarik ya. Coba kita lanjut ke laporan laba rugi. Dari sisi pendapatan cenderung udah stabil ya. Ya kalau perusahaan segede Mora ini emang udah mature sih. Jadi kalau ada growth pun itu udah terbatas. Dari sisi laba juga sama, cenderung udah stabil di angka 600 miliaran. Jika kita telusuri lebih lanjut, Mora ini ternyata udah membagikan dividen di tahun 2021 sebesar 1,1 triliun untuk pemegang saham lamanya, yaitu PT Gema Lintas Benua dan juga PT Chandra Karya Multi Kreasi.
Di saat ini, Friend masih belum kebagian dividen karena Friend baru masuk ke Mora di tahun 2021. Dan di masa mendatang, Mora ini belum ada planning sama sekali untuk membagikan dividen kembali. Jadi, bagi para investor yang berencana untuk keep Mora ini dalam jangka waktu panjang dengan tujuan untuk mendapatkan passive income dari dividen, Mora ini belum menjadi pilihan yang tepat. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang, Mora ini kemungkinan besar nggak akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Namun untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Oke, kita lanjut ke bagian valuasi. Jika kita bicara tentang valuasi, baik di tahun 2021 maupun tahun 2022, valuasi Mora ini sangat menarik ya, baik dari sisi PER maupun PBV. PER-nya itu di kisaran 12 kali, sementara PBV-nya di kisaran 1 kali. Jika kita bandingkan dengan perusahaan di sektor sejenis seperti TB, Tower, MTEL, maupun Link, valuasi Mora ini udah paling juara. Jarang-jarang ada perusahaan IPO yang valuasinya semenarik ini, bahkan udah bisa bersaing dengan perusahaan yang udah IPO duluan di bursanya kita. Dari sisi market cap, Mora ini juga masih punya ruang untuk bertumbuh yang cukup besar. Sekarang kita tiba ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Mora ini perusahaan bagus yang udah terbukti mencetak laba secara konsisten. Namun dari sisi pertumbuhan usaha sepertinya udah agak terbatas ya, karena Mora ini sendiri itu udah perusahaan yang mature. Untuk prospek usahanya di masa mendatang menurut saya masih lumayan cerah ya, terlebih didukung oleh kebutuhan akan jasa layanan internet dan juga infrastruktur telekomunikasi yang begitu besar di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi Mora baik secara PER maupun PBV itu cenderung murah, bahkan jika kita bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis. Jarang-jarang ada perusahaan IPO yang valuasinya se-fair ini pada saat listing. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Mora ini adalah NI dan juga AZ. Untuk NI, track record-nya ya lumayan lah ya, walaupun nggak semuanya ditutup arah, tapi paling enggak, at least nih ya, enggak ada saham yang dikawalnya dalam 2 tahun terakhir ini yang ditutup di zona merah. Tapi kalau kita bahas tandemannya, yaitu AZ, ini lumayan mengecewakan ya untuk momentum jangka pendek. Dalam 2 tahun terakhir ini hanya ada 2 saham yang dikawal dan dua-duanya ditutup di zona merah. Alasannya udah jelas ya, karena underwriternya sendiri langsung buang barang di hari pertamanya listing. Kesimpulan yang terakhir, untuk IPO-nya Mora ini, saya sendiri masih akan wait and see nih, apakah ada IPO yang akan berbarengan dengan Mora atau enggak. Kalau kebetulan nanti pas listing Mora ini sendirian, saya akan ambil posisi lumayan banyak. Tapi kalau misalnya berbarengan dengan IPO lain, saya akan ambil porsi lebih sedikit. Bukan khawatir dana IPO-nya retail itu akan terpecah ya, karena IPO-nya Mora sendiri itu lebih menargetkan ke nasabah institusi ataupun nasabah perorangan yang dananya itu besar banget. Kalau retail cupu seperti saya, nggak akan dianggap. Nah, kalau saya lebih khawatirnya itu saya nggak bisa pantau aja. Dan untuk IPO-nya Mora ini sepertinya akan sulit untuk mentok di arah. Terlebih untuk underwriter-nya kita tahu sendiri ya, bukan tipe underwriter yang bisa jagain barang. Jadi untuk momentum jangka pendek, sebenarnya Mora ini kurang menarik. Lalu karena ini adalah IPO jumbo, ada kemungkinan penjatahannya itu bisa dapat banyak. Sementara untuk prospek usahanya lumayan menjanjikan ya. Untuk valuasinya sendiri juga cenderung sangat murah. Tapi saya sendiri belum tertarik untuk investasi jangka panjang di Mora. Mungkin misalnya nih ya, nanti diberikan kesempatan misalnya Mora turun ke harga 100-an. Wah, saya akan langsung masuk tuh ke Mora untuk investasi jangka panjang. Itu harga yang mendekati harga Friend pada saat masuk menjadi pemegang sahamnya Mora. Tapi untuk ke harga 100-an kayaknya udah hampir mustahil sih. Nah, tentu saja seperti biasa ya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya yang mau melakukan order itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lalu saya juga dapat info nih, kalau IPO-nya Mora ini ditawarkan fixed allotment ke beberapa investor. Jika hal tersebut benar, ya makin beratlah untuk harga IPO-nya Mora ini untuk naik. Terus sayang banget ya, di saat IPO-nya Mora ini kode domisili udah ditutup. Kalau belum tutup, kita itu masih punya arah nih, asing akan borong saham Mora ini atau enggak.
Karena entah kenapa, asing itu suka banget nih dengan perusahaan infrastruktur telekomunikasi seperti Mora ini. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Mora. Nah saya juga minta maaf nih untuk Sobat Maya ya, di video ini kayaknya suara saya rada-rada bindeng ya. Jadi kemarin tuh saya sempat pilek, batuk juga, dan langsung dikasih obat. Saya langsung ke Halodoc gitu ya, langsung pesan obat. Dan ya sekarang udah lumayan speed recovery ya. Semoga aja kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi untuk video ini mohon maaf ya Sobat Maya, untuk kualitas suaranya mungkin agak kurang bagus. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!